Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah liputan kuliah umum pendidikan guru pengajar Al-Quran atau PGPG At-Tartil. Kali ini saya menyampaikan mata kuliah umum penguatan tata kelola lembaga pendidikan Al-Quran, baik itu ada di Taman Kanak-Kanak Al-Quran maupun Taman Pendidikan Al-Quran. Buat sahabat Suluh Berkah yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan tali silaturahim kita untuk mengikuti tayangan-tayangan yang lain. Untuk itu, selamat menyaksikan. 11 September hari ini adalah merupakan kuliah di awal untuk kuliah umum manajemen pendidikan Al-Quran. Berangkat dari kata manajemen, maka sebelum dilanjutkan penjelasan mengenai manajemen, ini hakikat dari mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Apa kunci yang kita pegang adalah mengharap ridha ilahi, ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, maka sesungguhnya Allah sendiri di dalam Al-Quran surah At-Tolak sudah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan menjadikan buatnya makhraja, jalan keluar. Selalu ada solusi. Wa yarzuqhu, dan Allah akan menganugerahkan segala macam kebaikan buat kita semua, buat orang yang bertakwa. Min haitsu, dari arah la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Fakta menunjukkan sampai detik ini guru-guru Al-Quran yang istiqomah, sekali lagi, sampai detik ini guru-guru Al-Quran yang istiqomah itu dari fi'il istaqomah, yastaqimu istiqoman. Dari kata koma itu ngadeg, istiqomah berusaha untuk menegakkan. Mustaqim adalah orang yang menegakkan, tapi kemudian selalu tegak lurus dalam kebaikan, namanya lurus. Sehingga ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang tegak betul. Bukan istiqomah, ISTIKOMH, istiqomah. Istri 3 dikontrakkan rumah. Atau ikatan suami, takut istri, mah kalau di rumah. Jadi kalau di luar kayak harimau, tapi begitu di rumah jadi kucing. Bukan begitu. Tapi istiqomah adalah orang yang mustaqim, yang tegak lurus. Berarti ridha Allah menjadi kata kunci. Kalau ridha Allah itu sudah menjadi kata kunci buat guru-guru Al-Quran, fakta menunjukkan sampai detik ini tidak ada satupun ahli Quran yang hidupnya melarat. Tidak ada satupun guru Al-Quran yang tidak bisa menyekolahkan anaknya. Tidak ada satupun guru Al-Quran yang rumah tangganya berantakan. Tidak ada satupun guru Al-Quran yang anak-anaknya jadi nakal. Kenapa? Karena sejak dalam perut pun itu sudah diikuti dengan energi Al-Quran. Kecuali guru Al-Quran yang tidak istiqomah, yang tidak libtigha mardatillah, guru Quran yang kejar setoran. Kejar setoran itu, ya kejar setoran lah, hal-hal yang bersifat materi, sehingga tidak fokus di satu titik. Ada di antara guru Al-Quran yang UMR Jombang. Kalau UMR Jombang 4 jutaan lah. Ada yang 4 juta? Ada yang 4 juta ke atas bayarannya? Kalau di bawah 4 juta ada enggak? Di bawah 4 juta semua ya? Kalau di bawah 4 juta berarti 3 juta, 2 juta.
Dah, di atas 1 juta angkat tangan. Di atas 500 angkat tangan. 400.000 1 bulan ada? Enggak ada. 300.000 1 bulan. 200.000 angkat tangan yang 200.000. Ah, cuma satu yang 200.000. 150.000 yang sudah ngajar angkat tangan. Rata-rata sebulan 50, 150. Buat beli bedak loh gak cukup. Apalagi bedak glowing, bedak yang bikin wajah glowing itu. Gak nutut. Lah kalau kemudian, taruhlah tadi yang paling tinggi 150.000. Kalau yang dikejar itu, sementara proses belajar mengajar TPG itu 1 jam. Jam 1 di TPG A. Langsung lari. Sebelum jam 2, karena jam 2 di TPG B. Jaraknya agak jauh lagi. Sehingga belum waktunya pulang, sudah dipulangkan. Korupsi 15 menit. Nggak taunya di jalan, sepedanya bocor. Datang jam 2:30. Akhirnya tergopoh-gopoh. Yang penting, pokok gugurnya kewajiban. Jam 3 sudah gopoh pulang. Karena di jam habis asar atau asar itu di TPG C. Sampai jam 4. Jam 4 sampai jam 5 TPG D. Nunggu maghrib, habis maghrib privat keliling. Sampai jam 9. Itu artinya bukan laris manis, capek di jalan. 4 TPG itu hanya terkumpul berapa itu kalau 150? 600.000. Nah, artinya apa? Ini namanya bukan mustaqim. Orang yang istiqomah bukan. Tapi orang yang kejar setoran. Tapi kalau orang yang istiqomah itu sebetulnya, 1 TPG itu diramut yang bagus, dikelola yang bagus. Dianggarkan yang bagus bila perlu dalam proses perencanaan bahwa seluruh guru-guru Al-Quran ini digaji di atas UMR. Paling tidak kalah dengan gaji pegawai negeri lah. Kalau pegawai negeri, saya ini pegawai negeri. Gaji saya 1 bulan 5.200.000. Paling tidak ya 5,5 juta lah gajinya untuk guru-guru Al-Quran. Caranya bagaimana? Bisa itu. Bisa itu. Caranya bagaimana? Tahu rumusnya? Ingin tahu rumusnya? Makanya kebutuhan direncanakan dulu. Misalkan TPG udah ngajar belum jenengan? Belum. Udah ngajar belum? Belum. Udah ngajar belum? Katakanlah 1 TPG itu gurunya 10. Kalau kemudian tiap gurunya digaji 5 juta, berarti butuh 50 juta kan? Butuh 50 juta. Anggarkan aja. Setelah dianggarkan 50 juta, kira-kira untuk mencukupi 50 juta itu apa? 1, yang paling jelas itu adalah syahriah santri kan? Yang kedua donatir. Yang ketiga adalah sumbangan halal yang tidak mengikat. Sumbangan sukarela atau disingkat susu tante. Ya. Disingkat susu tante, sumbangan sukarela tanpa tekanan. Tanpa tekanan. Disingkat apa tadi? Susu tante. Atau susu bubuk lah. Sumbangan sukarela bukan usaha kredit. Disebut dengan susu bubuk. Susu bubuk. Sumbangan sukarela bukan usaha kredit. Nah, kalau sudah begitu ditulis. Oke, tiap bulan pasti terpenuhi itu. Pasti terpenuhi. 100% terpenuhi. Nah, yang paling penting susu tante tadi. Sumbangan sukarela tanpa tekanan tadi. Nah, ngitungnya gimana?
Setiap bulan tanda tangan misalkan 5 juta sudah bisa tanda tangan itu. Bisa tanda tangan itu 5 jutaan sebulan itu. Nah, bagaimana caranya? Ternyata setelah santrinya 100. Rata-rata syahriahnya berapa di Jombang itu? 20.000. 20.000 itu kali 100 kumpul berapa? 2 juta ya. 20.000, apalagi gratis. Yang 20.000 sebulan itu berarti kalau santrinya 100 terkumpul 2 juta ya, betul ya? Nah, kemudian itu pun kalau bayar semua itu. Kadang-kadang yang bayar paling ya 40% itu sudah bagus, yang 60% itu begitu nunggaknya banyak pindah begitu. Makanya perlu ada kesepakatan dari guru-guru TPQ itu. Nah, setelah dihitung kemudian ternyata semua rapat, ayo alhamdulillah kita berdoa dulu, istighosah dulu. Istighosah dari kata istaghosah, itu istighosan. Bukan istighosah loh ya. Apalagi Siti Gosah. Apa Siti Gosah itu? Di pos dulu biar tidak masuk rekaman. Ada posnya. Istighosah dari kata memohon pertolongan Allah. Ghaus. Di istighosah dulu. Setelah itu ayat tanda alhamdulillah ya. Bulan ini kita sudah mampu membayar 5 juta. Setelah itu. Loh. Ini kok terimanya 100? Enggak apa-apa. Karena yang 4.850.000 kita kembalikan kepada Allah. Nanti kita ambil kalau butuh. Yang 4.850.000 kita kembalikan kepada Allah karena ini berjihad di jalan Allah. Yang penting gak perlu sogeh. Yang penting cukup waktu ijen cukup. Anak lahir mau nikah juga cukup. Anak lahir cukup, waktunya kuliah cukup. Orang lain bisa bikin rumah cukup untuk buat Orang lain bisa daftar haji, daftar umroh cukup untuk daftar haji dan Orang lain beli mobil, cukup untuk beli mobil. Orang lain bisa beli tanah, duwi sawah, bisa cukup untuk duwi sawah. Yang penting cukup, tidak perlu sugih. Dan itu sudah terbukti. Sampai detik ini, tidak ada guru Al-Quran yang tidak bisa menguliahkan anaknya. Dengan caranya Allah. Itulah yang disebut dengan وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Mungkin juga waktunya kuliah tiba-tiba diikutkan lembaga pendidikannya untuk ikut PBSB, program beasiswa santri berprestasi. Mungkin karena ini, itu dan sebagainya. Ada yang bahkan begini, anaknya mondok itu tidak punya uang, tapi begitu setiap kali ke pondok selalu ada. Mbah tanggane ikut minta dibacakan Quran, minta doa dan sebagainya. Dan namanya amplop itu tidak pernah diambil, dimasukkan kotak. Pokoknya waktunya sambang anak. Mi, buka no kotak mi, ambil secukupnya. Dibuka cukup untuk ninggali anak di pondok, cukup untuk biaya anak. Yang paling penting karena orang kaya itu pertanggungjawabannya juga banyak. Ibarat ada 2 orang masuk supermarket, yang satu bawa uang 1 koper penuh, yang satu tidak bawa uang. Kedua-duanya masuk supermarket, suruh belanja. Kira-kira yang masuk, yang keluar dari kasir, yang paling cepat siapa? Dan kedua-duanya suruh membelanjakan sampai habis. Itulah rahasia kenapa Rasulullah doanya, ya Allah jadikanlah aku miskin, meninggal dalam kondisi miskin dan kumpul bersama orang-orang yang Rasulullah adalah eksporter, importer. Mas kawinnya Rasulullah itu luar biasa. Orang Indonesia tidak ada yang menyetarai mas kawinnya Rasulullah. Tapi apa? Di satu riwayat menjelang Rasulullah wafat. Sekedar untuk waktu Rasulullah sakit. Sekedar untuk kebutuhan. Aisyah itu sempat menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi.
Dan Rasulullah tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan ilmu yang luar biasa. Karena itu pertanggungjawabannya banyak. Dan itulah yang disebut dengan yang paling penting adalah cukuplah. Cukup, butuh apa saja cukup. Barangkali bapak-bapak ingin nambah lagi cukup untuk biaya. Kalau saya sih ikatan suami satu istri aja Demikian cukup, Pak. liputan kuliah umum tata kelola manajemen LPG bagian kedua. Terima kasih atas kesetiaan Anda nonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa pada bagian ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.